Mas lihat fisik dari yang ngikut? Kalau di sini itu yang macan putih itu yang dari Cirebon, kalau di sini itu macan kumbang. Jadi double macan dalam diri saya. Kalau saya lagi posisi membaik, dalam arti ingat sama Allah itu, pasti yang bereaksi ayah saya. Parah ya? Kayak Kodamnya tuh sampai mecah belah gitu ya? luar biasa. Pokoknya alfanya di saya ketika saya membaik, semuanya kacau. Jadi, reaksi. Apa gue? Ganggu gue. La ta'budu illa bisyaitan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Buat lagi panganku! Masa buka gue! Matur nuwun, Mas. Sami-sami. Nyampun, nyembuhke putuku niki. Kecemasan menyimpang itu sangat mengganggu pastinya. Dan saya rasa banyak sekali dari teman-teman di rumah yang sedang merasakan gangguan-gangguan kecemasan ini. Apakah kecemasan yang berlebih, yang tanpa alasan itu semuanya murni karena kasus psikologis, atau ada intervensi dari makhluk lain yang tinggal di dimensi yang dekat dengan dimensi kita? Kali ini insya Allah kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Beliau adalah Mas Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Kemarin ikut rukyah masal ya? Ikut Yang pas anxiety ya? Atau yang anxiety. anxiety ya? Anxiety. Setelah ikut itu, apa yang dirasa? Ada perubahan enggak? Perubahan sampai di hari 2 setelah itu, kemudian datang lagi, Naik lagi? naik lagi. Bukan datang ya, ya lebih ke adalah merasakan lagi. Ya udah kegencet, dari 10, habis ikut terapi rukyah kemarin berapa? Saya bilang 6 kemarin. 6 ya? 6, lumayan lah. Hampir setengahnya hilang. Hampir setengahnya. Terus habis itu menculat lagi? 2 hari pulang dari sini itu sholat tenang gitu kan. Tapi setelah, kan kebetulan saya di rumah sendiri. Nah, disitulah muncul lagi. Kayak rasa gelisah muncul lagi. Terus kemudian kayak berat untuk melakukan hal yang kiranya baik. Apalagi untuk sholat kan. Gitu. Karena kemarin kan acara kita spesifik untuk kecemasan ya. Berarti riwayat Mas Fikri kena gangguan anxiety udah berapa lama? Kecemasan? Mengalami kecemasan itu secara saya rasakan betul semenjak saya menikah. Tapi itu yang sangat-sangat. Tapi untuk sebelumnya ya kecemasan biasalah gitu. Lebih ke malah mengkhawatirkan apa yang terjadi besok. Tapi setelah menikah tambah. Jadi sakinahnya belum dapat? Belum waktu itu. Mesti tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Saya malah Yang apa sih yang menyebabkan kecemasannya justru bertambah setelah menikah? Yang Mas cemaskan apa? Lebih ke duniawi. Anak istri gitu ya? Anak istri, terus kemudian harus punya apa dan sebagainya gitu. Jadi kayak, ya dari dulu mungkin apa ya, diajarkan keduniawian gitu. Obsesinya dapat prestasi dunia. Iya. Tapi kalau dulu bedanya itu mengalir saja gitu. Tapi setelah mengetahui hal-hal yang masuk ini ke arah itu, mulai itu tambah kencang. Harus punya rumah, punya mobil gitu? Enggak, bukan. Setelah mengenal hal-hal yang ada itulah bungkusan-bungkusan itu, itu tambah luar biasa itu. Buhul ya? Bungkusan apa tuh maksudnya? Saya kurang tahu apa. Yang jelas waktu itu ayah kan ada ziarah gitu lah ke daerah Cirebon gitu. Bilang sih ke makam Sunan ya. Bahwa alam saya nggak tahu juga, saya juga masih begitu muda lah gitu. Terus kemudian pulang, ketika pulang ya itu kata ayah, ini loh, ini
nempel ke kamu nih, pegang aja sekalian. Gitu. Ini nanti setiap hari weton atau Jumat Kliwon saya lupa lah. Itu tolong diolesi minyak. Gitu. Nah, seminyak itu tuh. Jadi kayak apa yang akan terjadi besok saya khawatirkan. Terus kemudian keinginan-keinginan yang duniawi itu semakin pengen push gitu. Pengen harus dapat gitu. Apapun caranya gitu. Tapi perlahan. Nah, pas menikah ini mulai tuh. Bungkusannya isinya apa sih? Saya nggak pernah tahu apa isinya, yang jelas. Belum pernah dibuka ya? Emang nggak bisa dibuka itu. Jadi bentukannya itu kayak kulit warna hitam itu. Terus dijahit. Udah itu aja. Saya nggak tahu apa sih. Sekarang masih ada nggak? Saya sudah serahkan ke ke bapak atau kaya. Terus tapi waktu itu katanya nggak bisa dilepas. Gitu. Sampai akhirnya ada teman dari ayah itu datang untuk melepas itu. Disimpanlah sama beliau. Infonya seperti itu. Tapi lambat laun saya tahu ya datang lagi ya, lagi-lagi kan lingkungan seperti itu ya. Saya tahu ternyata katanya belum hilang secara apa sih, saya nggak tahu dalam diri saya itu lah. Belum permanen hilangnya. Iya, masih sering makanya itu. Oke. Nah, itu awal produknya itu. Dari situ ya berarti ya. Ya. Setelah jenengan dapat itu bungkusan, sensasi apa yang dirasakan tubuh? Panaskah atau gemeteran, pusing atau apa? Enggak, malah justru sebaliknya kayak semakin semangat, terus kemudian ada kayak dorongan tenaga lebih gitu. Itu yang saya rasakan sih. Kayak nggak mudah capek, tapi nanti begitu capek, ya capek sekalian gitu. Jadi pengen kerja. Iya. Gitu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kayak full. OP, overpower. Iya, betul. Itu yang saya Pernah Mas lihat fisik dari yang ngikut? Mungkin melihat mimpi gitu, memperkenalkan diri. Mimpi. Apa? Kalau mimpi bentuknya itu harimau. Bahkan sampai kemarin, Dad. Ini sedikit catat ya. Kemarin kan saya rukyah itu ya, yang ikut rukyah masal itu. Setelah itu, nih 3 hari ini, istri saya yang dimimpin malah. Apa? Hari pertama dimimpin itu ular. Ular kobra, terus diambil sama istri saya, itu ular gede, tapi diambil saja gitu, terus taruh di depan fakultas saya di pertanian sini. Nggak tahu itu maksudnya apa. Taruh di situ katanya, dah. Tapi ularnya diem. Nah, dari subuh itu istri saya dimimpiin, pas banget subuh itu harimau putih di atas rumah, itu ngincer istri saya. Istri saya melawan, terus kemudian nggak kuat katanya, terus lari. Nah, pas lari itu kayak bahasa Jawa ini nyawel ya. Orang, tapi nggak tahu siapa orangnya. Menyelamatkan orang itu, terus pergi. Terus kebangun. Tadi pagi tadi tuh. Ya, tapi sosok putih itu sering muncul nggak di mimpi, Mas? Oh, dulu sering. Oh, jadi putih ya Dulu wujudnya? Dulu sering. Cuma semenjak saya mengikrarkan untuk melepas itu semua, kan sebelum juga saya kemarin cerita riset juga, saya pernah berguru juga kan. Secara ilmu bela diri, cuma yang tidak pernah latihan lah. Gitu. Iya, paham. Terus juga saya dikasih juga lewatnya sini. Dimasukin sukma atau apa, saya juga kurang paham, tapi saya merasakan juga di situ tambah kuat. Akhirnya di sebelah sini ada, kalau itu kan sebelah sini infonya, ya kan. Kalau di sini itu yang macan putih itu yang dari Cirebon, kalau di sini itu macan kumbang. Jadi double macan dalam diri saya. Hitam dan putih, yin yang. Lah itu. Efek negatif yang Mas rasain apa setelah itu? Yang jelas jauh dari Gusti Allah. Dah. Itu yang paling saya rasakan. Malah sholat ya atau gimana? Ya. Berarti fokus ibadahnya selama ini gimana? Sering lupa nggak rakaat sholat gitu? Itu sering. Lagi misal katakan nih, saya misalkan kemarin habis dirukyah, itu di hari pertama oke. Ya kuat lah gitu kan. Terus kemudian kayak rakaat sholat dimasuk ke hari ketiga biasanya. Itu kayak rakaatnya lupa. Padahal saya baca gitu kan, baca surah-surah gitu kan. Fokus, kok tiba-tiba lupa itu. Itu sering banget. Sering. Terus nggak kalau sholat apa namanya itu? Kayak
Kayak mau kentut gitu. Iya, rakaat terakhir biasanya. Rakaat terakhir, ya perutnya gemelutuk gitu ya. Iya, kayak mau buang air gitu. Oh, buang air besar atau Iya, kecil? rasanya gitu. Cuma setelah selesai ya udah. Kok nggak hilang gitu? Itu selalunya ketika sholat seperti kayak gitu? Nggak mesti sih, Maksudnya? nggak mesti. Cuma kalau lagi fokus sih. Kebetulan udah lama banget ini, Ted. Dari saya berarti SMP kelas 3, Ted. Berarti udah berapa tahun itu? Sampai kelas 3 berarti 2007 ya? Iya, sampai sekarang. Berarti hampir 18 tahun ya. Bergelut dengan hal-hal seperti itu ya. Capek. Nah, yang berguru ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam ya, Iya. bela diri yang tanpa latihan itu, kelas 3 SMP atau? Oh enggak, itu waktu mau kerja. Masuk kerja persis. Itu di Purwokerto loh bergurunya? Perguruan di Pemalang, di rumah sana. Dan yang anehnya itu ayah saya juga ikut. Satu keluarga itu ayah, terus saya, adik saya. Nah ini bahas ini, Ted ya. Jadi gini, siklusnya nih, Ted. Kalau saya lagi posisi membaik, dalam arti ya tadi ingat gitulah, ingat sama Allah itu, pasti yang bereaksi ayah saya. Ayah saya pasti kayak sering marah-marah, ya kan, sering ribut lah bahasanya gitu ya. Terus sama adik saya nggak perakur. Jadi siklusnya gitu terus. Tapi kalau ketemu, ibaratnya saya alfanya. Tapi kalau misal kumpul bareng nih, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Mau saya anteng gitu, akrab lah kayak anak sama ayah ngobrol gitu. Tapi waktu saya pergi, udah kerah lah pasti gitu. Dan yang jadi tanda kutip korban ibu saya gitu. Adek umur? Adik lawan 98, berarti sekarang berapa, 28 ya? Belum nikah? Udah. Baru nikah kemarin. Gitu. Bertengkar secara verbal aja atau sampai fisik? Sampai fisik. Sampai fisik? Pernah. Saya diceritain sama adik saya yang kuliah di sini tuh. Parah ya? Kayak kodamnya tuh sampai mecah belah gitu ya? Luar biasa tuh. Pokoknya alfanya di saya ketika saya membaik, semuanya kacau. Dan itu nggak sekedar fisik gitu. Tapi bahkan sampai yang duniawi tuh kayak gitu. Ambruk semua. Saya berarti merasakan ambruk 2022 itu mulai itu. Pernikahan saya yang pertama itu hancur. Kapan Mas Fikri itu sadar bahwa ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi, masalah psikologis dalam keluarga saja gitu? Kapan mulai sadar bahwa itu ada intervensi dari bangsa lain, dari jin maksudnya? Saya sadar itu kalau lagi sama anak, sama istri, gitu. Jadi kan saya ini nggak pernah bareng ya dengan keluarga ya, selalu long distance terus gitu ya, long distance. Begitu saya bareng itu sudah lama sebenarnya, itu pasti ini kayak aneh ya. Kalau di sini saya merasa tenang gitu, merasa kayak bisa ngontrol semuanya gitu. Tapi begitu saya pulang sini kerja lagi, itu kayak pikiran kosong. Jadi kerja ataupun apa itu ada yang ngatur gitu lah. Ada yang ngatur. Terus sempat ketika saya diam, kayak memaksa untuk diam. Maksud itu di situ kayak merasa bahwa ini memang benar kayak ini, itu bukan saya ini, gitu. Karena waktu itu memang ada yang pernah bilang ke saya, itu kalau ini nggak dibenerin, jenengan tuh kayak boneka bahasanya gitu. Jadi hidup jenengan itu cuma kayak ya udah boneka aja, kayak digerak-gerakin mau kemana. Autopilot gitu lah ya. Iya, seperti itu. Jadi arahnya pasti mencari sesuatu yang besar, terus jatuh. Entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam mencari uang dalam dunia usaha lah gitu. Mencari sesuatu yang besar, mencari sesuatu besar, Nah, puncaknya kemarin ada teman lah gitu kan. Ada teman terus ngasih peluang gitu. Terus bentar, ini harus saya keep nih gitu, baik-baik nih gitu. Itu saya benar-benar mikir perang batin lah. Apa yang saya harus lakukan, apa yang enggak. Kan karena susah ya. Nah disitulah puncaknya. Tiba-tiba jatuh lagi. Ini polanya selalu kayak gitu? Selalu seperti itu. Pernah sampai puncak atau
berambisi terus jatuh? Jadi berjalan udah sampai puncak terus jatuh atau ambisinya besar? Ambisi besar udah berhasil, jerat. Berarti udah sampai berhasil ya? Ya, iya boleh dikatakan berhasil. Ya belum berhasil, ya hampir 70% lah. Belum sampai puncak banget tapi udah jatuh, Des. Dan jatuhnya polanya sama lagi. Apa tuh? Boros. Boros. Orang tuh nggak bisa ditekan dan nggak tahu kemana uangnya. Pengen belanja gitu misalnya check out di marketplace atau ada yang sakit? Sakit saya sendiri malah. Tapi untungnya kan saya di cover sama perusahaannya. Kalau enggak ya mungkin ya udah habis-habisan ya. Apa sakitnya, Mas? Saya jelas lambung ya. Itu udah lumayan kronis. Ya bukan kronis sih, lumayan lah gitu. Terus waktu itu saya operasi usus buntu. Itu padahal diagnosanya waktu itu baru gejala, tapi pikiran saya sama istri waktu itu harus cepat operasi gitu. Dan akhirnya itu operasi. Dan setelah itu infeksi. Ya. Terus kemudian ini yang nggak tahu tiba-tiba setelah operasi di sini kok saraf kejepit. Padahal nggak ada riwayat jatuh, nggak ada apa gitu. Sampai sekarang. Wah, ini berarti yang suka belanja di marketplace coba diruqyah. Yang poros maksudnya ya, itu yang iya. poros. Ya, itu iya. Kalau belanja sih boleh. Sesuai kebutuhan. Iya, itu berarti masih normal itu. Tapi kalau udah boros sudah ada setan itu. Emang yang Mas beli apa sih? Maksudnya benda yang berharga atau tiba-tiba yang penting check out apa-apa yang dilihat gitu atau gimana? Lebih ke duniawi, kesukaan aja sih. Hobi ya? Iya. Kayak kemarin lah hobi lari gitu kan. Itu gila-gilaan itu padahal tanda kutip ya masih butuh banget itu. Tapi nggak tahu tiba-tiba ya sekian. Sepatu. Ya gitu. 2 juta. Ya segitu tuh. Tapi untungnya sadar ya. Jadi ketika sadar langsung saya eksekusi jual walaupun nggak rugi banyak lah gitu. Ya hal gitu yang terus ngulang akhirnya kayak wah ini saya udah nggak beres ini. Ya kalau lari saya rasa masih kebutuhan itu, Mas. Tapi kalau cuma beli satu ya, Dad. Tapi kalau misal belinya satu tipe, maksudnya gini, kan ada beberapa jenis tipe sepatu ya. Yang untuk daily trend, ada yang untuk pas lagi rest-nya dan sebagainya gitu loh. Terus kemudian after rest. Nah, kalau saya daily-nya bisa punya 3-4 gitu. Wih. Ya kan kayak model baru beli gitu. Ada yang misal katakan jalan-jalan kemana terus beli, padahal ya ketika habis beli itu gelet ya. Kok saya beli ya? Yang tuku ya. Nah itu. Kehipnotis nih. Mas udah pernah baca buku saya yang ini belum nih? Ini persis banget apa yang saya kutipkan penjelasan ulama yang ada di buku yang ini. Nah ini nih. Ini hadiah buat Mas. Alhamdulillah. Dibaca aja nanti. Risalah pelebur. Jadi, reaksi. Istighfar. Ini cuma buku biasa, bukan nggak ada daya magisnya. Mual lah, Pak. Alah. Tidak kresek, Mas. Nyekrak ya. Kayak ada pasir keselak gitu. Gitu. Kayak ini baca ya penjelasan ulama yang saya tulis di situ. Syekh Al-Balali, salah satunya yang saya kutip itu Syekh Al-Balali, beliau mengatakan ketika nafsirin ayat 64 surat Isra. Kan wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Jadi ini percakapan ya Allah ketika iblis sudah diusir. Iblis kan minta jatah tuh. Kamu ngusir aku ya Allah dan menjadikan aku ini sesat. Aku minta izin, panjangin umur dan izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Kemudian Allah memperkenankan, silakan aja dengan kebijaksanaannya. Dia ngizinin tapi Allah nggak ridho gitu. Diizinin tapi ada konsekuensinya, dihukum besok gitu. Akhirnya Allah kasih kesempatan, wastafziz man istata'ta minhum, silakan perdayakan mereka sebisamu dengan suaramu. Suara ini bisikan was-was. Ada pakar tafsir lain mengatakan bisikan bisautik. Sautik itu artinya suara ya. Ada yang menafsirkannya sebagai musik. Macam-macam lah. Cuma yang paling banyak adalah was-was. Bisikan-bisikan dalam hati, dalam batin.
Kemudian dikerahkan pasukan kavaleri dan infanteri. Nah, maksudnya apa? Orang yang berkendara untuk menuju kemaksiatan itu pasukan kavalerinya setan. Orang yang berjalan ke tempat kemaksiatan itu pasukan infanterinya iblis. Kemudian, nah ini yang menarik, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Silahkan bercampur pada anak-anak dan harta keturunan. Yang Mas sampaikan ini saya merinding banget. Kok sama persis? Jadi anak-anaknya itu dibikin buat pecah belah sama orang tuanya. Adapun harta dibikin poros. Yaitu kayak uang itu kayak kita masukin ke kantong yang kantongnya bolong tuh. Dapat uang banyak, dimasukin ke kantong, tapi habis itu dilihat, oh, nggak ada sisanya. Ya. Maksudnya boros, ini bahasa kiasan saja. Ya. Jadi ini kaitannya dengan ketika setan sudah berhasil mendominasi di sebuah lingkup keluarga atau pada harta atau anak-anak seseorang, yaitu yang akan mereka lakukan secara terus-menerus. Nah, yang sudah dilakukan ke Mas selama ini kan bisikan ya, buat kemudian yang tadi Mas sampaikan pecah belah, kemudian apa, yang harta boros, padahal gaji besar. Nah ini hal-hal yang memang setan itu ada pengaruhnya, bukan hanya sekedar gangguan psikologis mata. Ini gangguan setan yang dalam keyakinan kita selaku kaum muslimin, mereka itu memang bisa intervensi. Tapi kenapa kok bisa? Nah, kan pertanyaannya itu. Jadi di Quran itu penyebab utama setan bisa menguasai dalam tanda kutip ya, menguasai manusia. Pertama, karena manusianya sendiri yang menjadikan dia pemimpin dan juga sekutu di sisi Allah. Ya, secara sadar atau nggak sadar, dengan pakai jimat, dikasih minyak, pokoknya nggak hanya jimat Mas, kadang juga dengan ritual-ritual tertentu gitu ya, buat kesaktian, buat ilmu khodam, kan seakan-akan manusianya sendiri yang ngasih tempat. Nah sini, kamu di sini aja. Kita ngusir pun, lah kamu siapa yang punya rumah aja ngizinin aku kok. Kamu ngusir-ngusir. Analoginya gitu loh. Saya misalnya ngusir nih. Ya. Nanti ada apa istilahnya konfrontasi sama jin yang ganggu. Kalau misal dari emasnya ya, misalnya belum hijrah misal, sekarang kan udah tobat ya. Misal belum tobat, ya nggak akan pernah bisa untuk lepas sepenuhnya. Yang udah tobat aja butuh proses, apalagi yang belum. Ini dalilnya di surat An-Nahl ayat 99. Pertama itu gara-gara ada perilaku persekutuan. Nah, dalam akidah kita teologi Islam kan ada itu sakral sekali tuh. Istilah syirik itu kita jangan sampai alergi. Bukan untuk mensyirikan orang lain enggak. Tapi untuk mawas diri, jangan sampai kita kejebak pada perilaku itu. Yang kedua, masalah batin. Ya, ini Al-Hajj ayat 53. Sakit batin dan hati yang keras. Nah, sakit batinnya mungkin bisa karena trauma, karena sedih, karena amarah, dendam, kecewa. Itu bisa dievaluasi sendiri, saya nggak berhak untuk diktein Mas ya. Ini bisa ambil evaluasi saja. Dua ini yang menyebabkan mereka kok akhirnya bisa bercampur pada anak-anak maupun harta. Lalu gimana dong? Udah terlanjur. Nggak ada yang istilahnya dia udah kebrosok, nggak bisa bangkit lagi. Semua bisa bangkit kok. Semua bisa ditolong. Asal dia juga bisa mau menolong dirinya sendiri. Maksudnya emas berkenan untuk menolong diri emas sendiri. Caranya dengan apa? Ya sholat 5 waktu dijaga. Zikir dijaga sendiri. Walau suatu ketika khilaf, nggak masalah namanya manusia. Minum semoga. Bukain dulu. Aduh ya. Panas. Aduh. Ini panas, masih panas. Iya. Macan itu sebenarnya apa ya, proyeksi alam bawah sadar manusia secara umum. Karena memang sifat harimau itu kan agresif, kuat, dominan,
Tapi juga teritori. Teritorial itu introvert, kemudian kalau ada orang baru itu udah kayak musuh. Bisa seperti itu. Makanya ya ketika baru nikah akhirnya meledak karena nggak terbiasa, masih adaptasi. Bisa dari situ. Yang sebenarnya was-was bukan masnya, tapi gejolak yang si Hawi mau itu. Tapi kalau untuk menikah, saya malah sering cenderungnya mengalah, Dad. Kayak mengalah-mengalah. Tapi untuk yang di sisi pekerjaan. Oh, malah pekerjaan ya? Kalau bukan menikah ya? Pekerjaan dan usaha. Di situ, Dad. Lebih kayak yang tadi Ustadz cerita itu yang terkait kalau misal ada orang baru, itu saya selalu kayak ketika ngobrol orangnya kayak nggak jelas di umurannya, songong, saya meremehkan. Atau bahkan saya malah kayak apa sih lu? Harusnya nggak gitu loh. Akhirnya nanti cenderungnya lebih ke saya yang arogan gitu. Tapi nggak ditunjukkan, cuma di belakang saja. Pakai sikap ya? Iya. Ini ada. Oh iya, sikap bener. Mas punya kemampuan indigo nggak dari itu? Lihat. Kalau ngerasain, gitu. Tapi kalau lihat sejauh ini ya dapat wangsit. Secara cuma kayak apa ya? Kalau saya gimana macet, dapat apa ini? Oke. Tapi untuk yang melihat banget secara kasat mata ya enggak lah. Oke. Mas ada gangguan tidur nggak selama ini? Oh ya, banyak, Dad. Insomnia atau hanya mimpi? Saya tidur kan nggak tidur, Dad. Kayak rasanya itu capek itu. Kalau usaha terhalang ketika usaha selalu gagal atau pernah ada yang berhasil dan masih bertahan? Gagal. Dan Selalu. Kalau bertahan saya survive gitu aja. Pernah ada benda-benda asing yang dicurigai nggak di sekitaran rumah, kantor, atau tempat kerja? Kalau dulu di depan rumah orang tua kan, usahanya kan dulu di rumah tua. Itu kayak ada apa sih namanya? Tanah di dalam kain kafan. Putih gitu. Terus yang kalau waktu menikah ada di rumah. Itu kayak tanah berserakan gitu loh. Tapi bukan yang tanah menumpuk, tapi kayak remah-remah gitu. Seringnya sih kayak yang saya heran tuh rumah sering dibersihin tapi kotor terus gitu. Perubahan sifat Mas itu drastis nggak atau hanya ringan aja? Perubahan drastis lebih, jadi was-wasnya tambah parah atau dari yang tadinya mungkin slow jadi? Kalau saya kan mainnya logika saja. Jadi kalau di logika saya masuk, ya itu oke gitu kan. Itu dulu. Jadi kayak saya santai. Gitu. Tapi semenjak saya mulai bekerja ini, ya itu. Apalagi semenjak yang dirasuki Sukma sini tuh. Dari mulai situ tuh kayak selalu khawatir itu, kayak akhirnya sering terburu-buru, ya kan, mengambil keputusannya tergesa-gesa, ya kan. Tapi yang saya heran ada hasilnya terus. Tapi begitu saya hasil itu tiba-tiba break gitu. Entah dari pegawainya yang tiba-tiba minta pergi, bisa resign, ya kan. Entah dari usahanya tiba-tiba sepi. Suara ledakan ada nggak, Mas, di rumah? Mampu bacin, mampu kayak bangkai, tapi nggak ada. Iya. Tapi seringnya malah wangi, Dad. Wangi bunga itu. Melati. Di mana? Di rumah dulu. Di ruang keluarga, kamar, atau dapur? Hampir menyeluruh. Sampai sekarang masih nggak? Sekarang sih nggak udah. Ledakan udah nggak? Ada nggak pernah? Sesungguhnya enggak. Cuma saya jadi jorok sekarang. Itu saya aneh. Jadi kayak makan gitu misalnya. Itu kan harusnya kan saya buang sampah nih ya, udah terbuang. Tapi selalu nimbun sampahnya di situ terus. Oh. Ini baru setahun inilah. Soal belakangan ini kayak harusnya buang, tapi kok malah entar lah gitu. Itu secara psikologis bisa masuk ke ranah gejala depresi juga. Oh iya. Mungkin tertekan, Man. Mungkin. Ini kalau dari diagnos ya. Ini kita perlu pembuktiannya dengan ruqyah ya. Ini ke ranah mana? Dominannya ke sihir. Sihir sama nasab dua-duanya ya, karena
nasab itu sebenarnya masuk sihir, tapi sihir internal. Karena kan sihir kan hubungan antara manusia dengan jin ya, dengan yang namanya ritual, media, mantra. Ada mantra ya waktu itu? Ada suruh baca-baca gitu, Nah, itu. menghafalkan itu. Cuma saya Waktu tertentu ada. setiap habis Yang tadi weton-weton itu kan Oh termasuk. iya, itu ya. Ini maksudnya sih masuknya karena sihir, tapi semoga bukan dari orang lain ya, tapi lebih cenderung pada yang dulu pernah diupayakan. Di sini sama ulu hati ya mungkin. Ya, sering dulu tuh. Jadi makanya kemarin waktu dibacain ayat ruqyah, reaksinya parah ya. Iya, yang kedua, ketiga itu. Tapi sihir pertama itu kan saya nggak tahu kan Ustadz bacanya apa kan. Yang pertama itu saya malah meremehkan. Ya, apa sih itu? Itu saya Apa? iya saya kayak ada bayangan itu gitu, kayak ada bisikan atau saya nggak tahu lah, nanti dalam otak saya itu ada itu. Terus yang kedua mulai itu yang kayak harimau itu muncul gitu, wah gitu kan. Dan yang ketiga itu yang ular mendesis, saya juga mendesis. Ih, aku dalam ini ngapa? Tapi nggak bisa apa-apa saya itu. Iya, oke coba kita bacain lagi ya Mas ya. Oh iya ditensi dulu Mas. Aman deh saya. Mau buat Insya Allah. apa? Data Oh siap. pasien. Oke. Berapa? 0. Error. 0. Error. 78/55. Sistolik 78. Rendah sekali. Enggak. Gitu. Khayal ini lah. Aduh, kalau masuk akal ini. Sistoliknya 78 teman, sistolik 78, diastoliknya 55, pulsnya 56. 56. Ya kelayangan. Padahal enggak lu. Ini aneh sekali. Ini badannya lemes nggak? Enggak. Bisa ya Mas? 36,3. Man. 0 Nol lagi. Lagi. Kok aneh sih? Coba yang kiri. Hah? Coba yang kiri dulu. Nol lagi. Nggak masuk akal. 0 lah 3 kali. Oke lah, berarti ini hasilnya nih. Ini aneh nih. Mesti pakai yang manual lah, kelihatan mungkin. Coba Mas. Coba di Mas Danang. Kalau di Mas Danang error ya berarti alatnya error. 147/94. Dari darah tinggi ya. Ya ini masuk akal lah muncul. Ini Di atas 100. muncul. Kok bisa nggak muncul Masnya? 4 kali. Bismillah. Harimaunya mainin tensi. Boleh kan? Nah, kayak gini ya. Nol Nol? lagi. Padahal udah biru. Yes, oke. Aneh nih, aneh. Yaudah ini kita pakai angka yang 785556. Nggak masuk akal. Ya, masuk akal aja sih. Berarti Mas punya darah rendah ya? Anemia? Enggak pernah. Saya di angka 100, 110, 120 dah. Oh, Selama hidup saya. normal terus tensinya? Iya kan dulu sering ditensi tiap hari ya. Ketika mau berdinas. Terus kemarin tensi itu 110. Rajin olahraga juga ya? Lumayan. Iya makanya. Bisa segini. Baik. 5 Coba kali. saya bacain ya. Saya bacain pakai minuman dulu aja. Ini punya Mas Heru? Iya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور. Yuk minum mas. Apa kowe? Rasa ganggu kowe. Matu. Awi mau. Dah. Awas ngomong Mas Rizky. Awas. Nah, hitung sampai 3 kamu nggak pergi, awas udah bakar tuh. 1. Sakit. 2. Sakit. Aduh. Diunjuk mas. Sakit banget. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Bocah ini pangananku. Masa bukan kowe? فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما Bocah ini pangananku direbut. Bocah ini pangananku. حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين
sin qaf hamim ayn sin qaf hamim ayn sin qaf Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله والسلام على نبينا المصطفى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Mas. Sami-sami. Nyampun nyembuhke putuku niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya? Mas istirahat dulu. Gak apa-apa. Mas kasih madu dulu. Kayak anu ya pas rukyah masal. Ini lebih parah kayaknya. Diunjuk dulu. Satu aja nggak apa-apa. Masih panas nggak tenggoknya, Mas? Hawa panas, Dek. Hawa. Apa ya? Kayak hangat gitu. Mengalir ke sini. Ya. Coba ya, saya deteksi ulang. Moga-moga hilang total. Masnya sehat walafiat. Amin. Usahanya semua lancar dan barokah. Amin ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب شديد العذاب شديد العذاب شديد العذاب شديد العذاب شديد العذاب وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس إله الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس Coba tangannya lurusin, Mas. Tangannya. Oke lah ya. Apa perih? Kayak habis lari 30 kilo tuh. Habis apa lari? Iya. Tebel banget mukanya. Kenapa? Tebel mukanya. Iya. Makanya Resti begini.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه 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 يشفي الوجوه يشفي الوجوه يشفي الوجوه يشفي الوجوه يشفي الوجوه كالمهل يشفي الوجوه كالمهل يشفي الوجوه كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Halim, bilang ini, bilang mas, ini ikut saya. Ini, wajjahtu, wajhiya lilladhi, fataras samawati wal arda, fataras samawati wal arda. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu Nyiap ke diri deh sih. Allah kesuwen. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, udah muslim ya. Coba Allahumma sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala wa ali ala ali Ibrahim Ibrahim innaka Hamidum Majid. innaka Hamidum Majid. Wes, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo pamit kang tubuh niki. Allahu Akbar. Tolong. Innaka Orang rezeki yang berduri. Allahu Akbar ya Allah. Tolong hambamu ya Allah. Tolong hambamu ya Allah. Aduh, Kram ya? enggak. Ini muntah itu biasanya bikin kram. Dah, cukup dulu deh. Nanti kita evaluasi. Paling aman dan baik kan? Ya, jauh. Berapa skornya? 2. 2. Alhamdulillah. Moga-moga 0 ya. Kedepannya nggak naik lagi. Tapi berkurang dan hilang sepenuhnya. Rasanya ada yang kayak ruangan. Di perut ya. Ya, ruangan kayak
Ya tadi mungkin yang diomongin tadi itu, Red. Nggak tahu apa itu. Masih kuat? Enggak sih. Udah nggak maksudnya masih kuat nggak kalau diterusin? Masih, insya Allah. Masih ya? Ya wis. Enggak Kuat, gunung ya. aja kuat, Red. Hah? Enggak gunung aja kuat, kan. Nggak aja kuat. Ya kayak ada ruangan batin sih. Anu aja Mas, ini aja Mas. Herbal lambung aja mending. Kayak kawat. Peduli. Yang ruang batin di perut itu kaitannya erat sama yang lama Mas, trauma lamanya, jengkelan lamanya itu, dimaafin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir batin ya, Bismillah. dengan ikrar sama Allah, kemudian ke diri sendiri, dihadirin wajah beliau, dan siapapun lah orangnya ya, saya nggak mau nyebut siapapun itu, sebut nama yang biasa Mas sebut ya, dan ikrarin dalam hati, ya Allah, aku udah maafin sepenuh hati, seikhlas-ikhlasnya. Setulus-tulus hati Mas. Aku benar-benar pengen kembali ke jalanmu ya Allah. Jangan jadikan ganjalan batinku ini, sakit hatiku ini, jadi penghalang untuk mendapat ridhomu. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar ya Allah. Bukan sakit hatiku yang besar. Bukan egoku yang besar ya Allah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Jangan biarkan aku menjadi hamba obat. Jangan biarkan aku menjadi hamba ketakutanku, hamba kecemasanku, hamba rasa jengkelku ya Allah. Mudahkan aku untuk maafkan si Fulan, sebut hadirin wajahnya. Terus sepenuh hati saya sambil bantu ruqyah. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين. Tak runtuh kan ruangan batinnya. Berganti jadi istana berbunga.
Karena hati Mas sudah berbunga-bunga. Itulah rumah jiwa Mas. Kalau Mas menghiasinya ya indah kelihatannya. Tapi kalau dibiarin terbengkalai ya kelihatan menakutkan. Yuk kita sujud syukur sama Allah. Allah mudahkan proses sembuhnya Mas. Yuk. Allah. Sana. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Oh ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Dah pelongan Mas? Ya. Jadi itu antara gangguan metafisik dari jin dengan kondisi batin kita, jiwa kita itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi rumah batin itu ya hakikatnya jiwa kita sendiri. Ketika kita zikir bukan hanya formalitas membaca kalimat thayyibah tapi juga mengamalkan amalan batin ya. Sabar, ikhlas, tawakal amalan batin ya. Insya Allah dengan itu nanti yang buat menghiasi istana ruang di dalam hati kita. Tinggal benteng-bentengnya nanti dikuatkan ya. Mau bercanda malah gak kuat. Lemes. Kenapa? Tadi mau bercanda nih tapi gak kuat, lemes banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allah mudahkan sekali berkat hati Mas yang sangat legowo, Masya Allah. Ikhlas dan pasrah sepenuhnya sama Allah, yaitulah yang menjadikan semua mudah. Bukan karena saya aja, tapi karena memang dari diri Mas sendiri. Ya, Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin Mas untuk teman-teman yang ada di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah ya. Sebaik-baik pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap Allah yang punya semua yang ada di dunia ini ya. Jadi himbauannya jangan mengikuti jejak saya atau seperti saya itu. Karena tidak ada kekuatan yang lebih luar biasa dari kekuatan Allah. Jadi kalau pengen meminta ya sama Allah. Dah, itu aja. Karena ketika sudah terjerumus seperti saya ini itu luar biasa. Alhamdulillah saya belum gila gitu. Alhamdulillah gitu. Allah masih sayang sama saya gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi ya kembali ke jalan Allah aja. Dah tuh. Masya Allah, luar biasa nasihatnya. Doain ya, biar Mas Fikri dan keluarganya semua dilindungi oleh Allah, diberkahi rezekinya, usahanya dimudahkan untuk melejit, sukses dunia akhirat, lapang rezekinya, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, ya. Dan semua urusannya dipermudah oleh Allah. Bagi yang mengaminkan, semoga juga diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah yang ada di samping Anda semuanya. Inilah kisah hamba Allah yang Masya Allah berjuang dengan keikhlasannya walaupun tertatih-tatih, tapi beliau sudah membuktikan pada hari ini di hadapan Anda semuanya bahwa Masya Allah kekuatan memaafkan, kekuatan taubat, hijrah itu luar biasa sekali. Dan itulah hakikatnya kekuatan seorang muslim yang ada di situ. Bukan dari ruqyahnya, tapi kesadaran uluhiyah sebagai seorang hamba, itulah yang mampu untuk mengusir setan dengan hina dina. Barakallahu fikum, arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.